Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yo, semangat sekali hari ini ya. Oh, senyum-senyum. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Oh, kenapa belum? Ya, jadi ibu ambil waktu ya, tapi masih bisa tahan ini. Masih. Untuk berapa jam? Ya, tadilah 1 jam lebih lah sedikit. Ya, tadi 2 orang sarapan ya? Iya, Bu. Oke, nanti sebentar. Tapi tahu kan, mereka ada kegiatan ini belajar ya? Ya, jadi ibu akan absen dulu nah ya. Ya, untuk hari ini berapa orang yang hadir? 16 semua. Iya. Berarti yang lain? Oh, ada ikut kegiatan jalan santai? Oh ya, oke. Siapa semua itu yang ikut jalan santai? Hah? Ilham, Suci, Delsa, Sri, Hasrajia, Hasrajia. Oke. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, coba satu orang dulu pimpin doa. Ya, Fatia. Ya, mana sikap berdoa? Ya, yang bagus sikap berdoanya. Ya, silakan Fatia. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dengan cuaca yang indah. Tidak seperti pertemuan kemarin ya. Ya, walaupun kegiatan kita pada hari ini ya di sekolah ada jalan santai ya. Ya, tapi kita tetap melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Karena semua sudah diatur ya. Ya, jadi anak-anak untuk hari ini kita masuk pada materi yang kemarin, pertemuan kemarin, yaitu tentang apa? Teks ulasan. Oke. Ya. Oke. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Ya, struktur teks ulasan. Nah, jadi hari ini kompetensi dasar masih sama ya, menelaah apa itu? Iya. Jadi ini masih tetap masih dalam satu tempat, cuman tujuan kita akan berbeda ya. Nah, indikatornya adalah ya, kita akan menganalisis keunggulan dan kelemahan dari sebuah produk, karya atau benda tertentu ya. Tentunya dalam hal ini tentang teks ulasan ya. Oke, kita lanjut. Ya, berarti dengan indikator itu maka kita akan mendapat satu tujuan. Berarti tujuan kita apa nanti?
peserta didik dapat menentukan keunggulan dan kelemahan sebuah teks ulasan. Dalam hal ini kita mengambil teks novel, ya. Oke, coba Ibu mau tanya. Masih ingat pengertian teks ulasan kemarin? Teks ulasan adalah teks ya. Teks ulasan apa kemarin? Ya, Haikal. Baru berapa hari kemarin kita belajar? teks ulasan adalah teks tanggapan Ya, tanggapan atau komentar. dari sebuah hasil karya orang lain. Ya, sebuah hasil karya orang lain. Oke. Ya, sekarang ya. Di dalam teks ulasan itu ada namanya struktur, ya. Struktur itu apa semua? Tafsir. Kalau Ibu tanya, keunggulan dan kelemahan itu masuk di dalam mana dia di struktur itu? Evaluasi. Jadi evaluasi itu berarti di sini kita akan apa di situ evaluasinya? Ya. Apa pengertian evaluasi kemarin? Coba satu orang baca. Saya besar suaranya, nah, ya. Pada struktur ini, penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini, pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Pada tahapan inilah membaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas, sehingga bisa menentukan apakah karya yang ada dalam ulasan layak untuk dinikmati atau tidak. Iya. Jadi seperti itu. Kita akan mencari keunggulan dan kelemahan, ya, dari sebuah karya seseorang, ya. Di sini apa itu yang dimaksud dengan itu yang dikatakan dengan keunggulan itu? Ya, berarti Hal-hal baik yang terdapat dalam karya yang diulas. ya. Terus sedangkan kelemahan Bisa ditingkatkan dalam karya yang diulas. ya, berarti hal-hal yang baik. Kalau keunggulan itu berarti intinya hal-hal yang baik. Berarti kalau sesuatu yang baik itu berarti itu namanya keunggulan. Sedangkan sesuatu yang belum cukup baik atau belum lengkap, bukan yang buruk ya. Ya, belum baik atau yang kurang itu akan diperbaiki nantinya. Itu yang dinamakan dengan kelemahan, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Nah, kemudian keunggulan itu diidentifikasikan ke beberapa hal. Yang pertama, yang kedua, Kita yang berkarya dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. ya, berarti di sini kita diminta untuk mencari tahu isi dan kualitas keseluruhan dari karya seseorang. Makanya kita mencari keunggulannya. Kemudian yang kedua di sini berarti kita menjadi seorang kritikus, ya, yang bisa mengkritik hasil seseorang, ya. Jadi kalau kita memahami tentang materi ini, keunggulan dan kelemahan, berarti kita itu dianggap ya orang yang kritis. Paham ini? Ya, dalam keseharian kamu
Kalau kamu sudah memahami hal ini, melihat saja sepintas lalu kamu sudah bisa menanggapi. Kalau kamu sudah menanggapi, berarti kamu sudah mengetahui apa keunggulan, apa kelemahan itu objek. Ya? Sedangkan kelemahannya identiknya pada yang pertama apa? Pemahaman menurut sangat kurang mengenai unsur tidak lengkap, ya. Jadi di sini ya unsur-unsur tes ulasan. Ya, jadi di sini kita akan mencari tahu informasi penting ya mengenai karya seseorang. Ya, karena di dalam tes ulasan itu kan ada hal-hal yang harus dipenuhi, ya. Pertama itu bagian strukturnya. Ya, kalau itu ada yang kurang ya, belum nanti di bagian kebahasaan. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua apa? Sehingga menentukan pemain berbeda ya. Ini persoalan kelemahan ya. Pemahaman pengulas sangat kurang. Pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai. Nah ini. Ya, ini semua ini adalah merupakan permasalahan dalam sebuah karya seseorang, ya. Kamu ingat baik-baik itu, ya. Pemahaman tentang unsur-unsur. Kemudian pilihan kata yang digunakan. Ya, ini berpengaruh ya dalam karya seseorang. Ya, kalau dia punya pemahaman isi dari teks ulasan itu tidak lengkap, berarti sudah masuk pada kelemahannya. Kemudian pilihan katanya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, tanya memang kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Haikal, ada pertanyaan mengenai materi ini? Paham kira-kira ini nah? Bisa kamu pahami? Bisa. Keunggulan, kelemahan. Sama dengan kamu menatap seseorang. Ya, jadi hal ini ketika kamu dapatkan dalam materi ini, kamu akan transferkan ke dalam dunia nyata. Ya, nyatanya itu seperti jika kamu melihat sesuatu, ya, sesuatu berarti objek. Kamu memperhatikan sebuah objek, kamu so bisa memprediksikan, so bisa beranggapan, oh ini dia ini seperti ini, DP keunggulan seperti ini, ya, ini kelemahannya seperti ini. Sama dengan kamu pediri, ya, macam si Marwa menilai si Haikal, oh Haikal ini orangnya begini, tapi DP kekurangan begini. Karena yang namanya hidup ini tidak ada yang sempurna dan semua itu selalu berpasang-pasangan. Ya, ada baik, ada buruk. Sama juga ini. Ya, ada keunggulan pasti akan ada kelemahannya dalam menilai sebuah objek. Kamu akan ini apa-apa kamu akan transferkan ke kehidupan nyata kalian. Ya, oh papa saya ini galak, tapi dia bakal sedoi. Bisa ya, dipahamin ya? Bisa. Ya, coba lihat contohnya. Coba satu orang coba baca. Buku ini mampu memberikan gambaran. Baca dulu judulnya. Coba baca judulnya. Contoh keunggulan teks ulasan buku anak kos-kosan. Ya, jadi ini saya ambil teks ulasan mengenai buku yang berjudul Anak Kos-kosan. Oke, silakan lanjut nak. Buku ini mampu memberikan gambaran mengenai kehidupan seru dan menyenangkan menjadi anak kos di perkotaan. Jadi, pembaca yang mungkin berencana akan merantau bisa memiliki gambaran dan persiapan yang tepat. Pelajaran hidup pun dapat dipetik dari ketiga karakter berbeda yang ada di buku itu. Iya, itulah sebuah kelebihan dari buku itu. Bisa dipahami ini? Bisa. Ada pertanyaan ini mengenai keunggulan ini tentang buku Anak Kos-kosan? Ada. Dari bahasa ini? Ya. Ada pertanyaan? Jadi kelemahan ini? Ya, setelah keunggulan nanti kita masuk pada kelemahan. Ini baru contoh keunggulan, ya. Bisa dipahami ya? Bahasa keunggulan itu bisa kamu pahami? Bisa. Yang penting kamu tancap di otakmu bahwa ini hal-hal yang baik. Oke? Paham? Paham. Ya. Kemudian contoh
kelemahan. Ya, silakan. Coba Pak Imong baca dulu Pak Imong. Contoh kelemahan teks ulasan buku anak kos-kosan. Tanda baca dan pengetikan yang kurang tepat masih ditemukan dalam buku ini. Beberapa kejadian yang lucu juga tidak terasa di pembaca karena menyampaikan darisan penulis yang kurang maksimal. Akhirnya kejadian lucu tersebut menjadi tampak biasa saja. Bahkan ada beberapa hal lucu yang membutuhkan 2 kali pemahaman. Ya, jadi pengetikan. Kemarin tadi yang kita lihat identiknya itu ya, keunggulan. Ya, pilihan kata, isinya, pasti kan seperti itu. Nah, kalau di sini ada pilihan kata ya, tanda baca dan pengetikan yang kurang. Beberapa kejadian lucu tidak terasa. Ya, ini adalah isi. Berkaitannya isi ya? Benar tidak? Benar. Nah, kalau yang paragraf kedua itu? Itu menyangkut apanya? Pilihan kata atau isi? Isi. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan? Tiada? Sudah bisa dipahami ini? Bisa ya? Yakin? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita langsung masuk pada apa? Lembar kerja peserta didik. Kita akan action. Apakah yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu kamu bisa pahami atau tidak? Oke? Paham ini? Oke. Sekarang bagi kelompok dulu. Ya, tidak boleh, harus diputar ya. Ini kan 16 orang, berarti 4 Joe, yang bagi 4 ya. Ya. Oke, Marwah di sana. Ya. Sebelah situ Marwah. Ini? Ya. Kemudian ujung-ujung sana. Nah. Lagi-lagi berdebur. Saya mau ambil di ujung. Ini. Ya itu. Ya, anak kecil. Empat kelompok ya? Iya. 5 ini? Ya. Laki-laki sini. Ujung. Baik. Ya, yang 2 situ. Ya. Satu ini satu. Ini. Ya. Sana kita. Ya, sedikit. Supaya tidak ada kita mau di depan. Ya, boleh di depan. Sudah. Ya, sudah siap? Ya, jadi itu. Ya, korek-korek sedikit ya, supaya maju-maju ke depan. Ya, 4 kelompok ya. Nah, apa yang akan kalian buat di sini? Ya, saya akan jelaskan ya. Apa yang akan kalian buat di sini? Di sini kalian akan mencari keunggulan dan kelemahan. Jadi, lembar kerja peserta didik ini saya buat sebanyak 4. Nah, 4 LKPD ini ya, saya buat dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk berbeda ini maksudnya begini. Novelnya itu ini tentang novel ya, ada juga buku. Ya, tapi setiap kelompok itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tidak sama ya? Tidak sama. Kamu tidak terfokus pada satu novel yang kamu kerja. Tapi setiap kelompok itu mengerjakan tugas ini dengan berbeda-beda judulnya. Judul novelnya berbeda-beda, tidak sama. Nanti sebentar selesai Anda mengerjakan tugasnya, nanti presentasi baru akan ada tanggapan dari kelompok lain. Apakah yang dia sampaikan itu sudah benar atau tidak. Dan setiap kelompok wajib untuk memberikan komentar tanggapan. Tanya jawab silakan, bebas.
ya. Paham itu? Jelas? Jelas. Jelas. Ingat, yang dicari adalah keunggulan dan kelemahan, ya, dari apa yang terdapat di dalam LKPD ini. Paham ya? Paham. Jadi tidak ada yang menyontek ini, karena beda-beda dia judul. Oke? Ya. Di belakang ya, isi di belakang ada lembar jawaban. Silakan dikerja sama ya. Kalau namanya kelompok itu kerja sama, ya. Yang lain cuma menghayal, ya. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan ke ibu. Oh, berarti HP luar, bukan HP saya. Ada yang di sana ya, yang dorong tidak pernah sodo mati, iya. Kenapa Ikal? Ya, sudah didapat, sudah ketemu. Belum itu, Ma. Cepat, waktu berjalan terus. Cepat saja, waktu jalan terus. Ya? Iyo. Jangan lupa nama kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dah? Siapa ketuanya sini? Munifa. Di sini siapa ketuanya? Marwa. Ingat, sini siapa ketuanya? Anissa. Di sini siapa ketuanya? Baim. Kemarin tuh di jalan. Kan ibu kalau di halaman bulan ini tentang semua novel ini tuh semua ini kan itu bukan ini cuma ini nama situ. Baca keseluruhan dulu novelnya, nanti kan sendiri akan ada dibahas oleh penulis itu kekurangan kelebihan. Ada bahasa kekurangan dan kelebihan dalam novel itu, pasti akan ada itu, ada dia paparkan itu. Karena ini kan sudah semua orientasi, tafsiran, evaluasi dengan rangkuman. Kamu terfokus ke evaluasi, ya? Dia pasti paparkan semua itu, ada semua itu.
KTP kelemahan. Masa sih ada? Coba lihat baik-baik bahasanya. Baca bahasanya. Baca baik-baik, pasti akan ada penulis sampaikan di situ. Tapi kalau memang apa? Bayi hitam. Kayak kenapa? Hah? Ibu tuh pakai spidol? Lagi? Ada sedikit. Bagaimana Bu balik ini? Oh iya. Coba apa kita tadi kalau sampai hitam-hitam di muka ini? Paham ya? Jelas ya? Ya, rasa-rasa kalau memang kamu rasa tidak ada kelemahan, cuma keunggulan, silakan. Cuma sebentar siap-siap memang jawabannya kalau taman mau komentari. Dan semua harus dikomentari, ya. Kenapa harus mengomentari? Karena kamu kan menggali kamu punya kemampuan, kamu paham ini materi atau tidak. Kalau kamu rajin bertanya, menjawab, berarti kamu pahamin materi. Oke? Beda-beda DP teks. Tetap yang dicari sama untuk mencari keunggulan dan kelemahan. Isinya akan beda karena beda teksnya. Ya? Tapi DP tujuan sama. Ada yang tidak jelas, Nak? Paham ya? Ada yang tidak jelas? Jelas semua, ya. Ya Allah. Jam berapa? Jam.
8. Habis paling jam 10. Jam 8 lewat. Jam 9 lewat. Kelompok 1? Ada masalah? Tiada, aman ya? 2? Ada masalah nak? Tiada, aman. Ini? Aman. Ini? Aman juga? Oke, terima kasih. Kopi tulisan bagaimana? Tulisan itu menggambarkan karakter seseorang. Kalau tulisan rapi berarti orangnya rapi itu. Tapi kalau tulisannya, karena kan kalau kamu menulis berarti dari otak turun ke hati, tangan bergerak. Pasti kan seperti itu tuh. Iya, jadi tulisan itu mempengaruhi karakter seseorang. Ya. Kenapa? Tulisan kurang-kurang. Oh, sama juga. Berarti dari otaknya juga itu nanti berpikirnya. Kan kalau bahasa Indonesia itu ada ya, menyimak, membaca dulu, menyimak, kemudian dia menulis. Setelah menulis berbicara, dia menyampaikan, toh. Dan keempat keterampilan itu dalam bahasa Indonesia harus dikuasai oleh semua peserta didik. Apa itu? Membaca, menyimak, menulis, berbicara. Menyimak itu saya berpikir. Yakin tidak ada kelemahannya? Yakin tidak ada kelemahannya? Ada kelemahan. Tapi keunggulan kamu sudah tulis? Sudah. Oh, oke. Ada kelemahannya. Tulis memang. Waktu. Cepat. Yang sudah ada ditulis. Saya tulisan bagus. Mau jelaskan ya? Nah, ini dia cuma baca dia bilang. Ini dari sini. Karena Tulisan bagus. Kalau sudah dapat jawabannya langsung ditulis ya, supaya cepat. Sudah? Kelemahan lagi, keunggulan sudah dapat. Itu kan secara tidak langsung disampaikan dalam situ. Karena itu kan teks sudah berbentuk ulasan. Karena kalau kamu mau baca bukunya banyak ya. Jadi kita hanya ambil garis-garis besarnya aja. tidak usah pakai nama dong. Jadi kelemahan itu bisa dia sampaikan secara tertulis, bisa juga tersirat. Kalau tersirat berarti Anda sendiri yang berpikir, oh yang dimaksudkan ini kalau kelemahan ini. Ya. Kalau dari SD kau so belajar itu, kalau sekarang itu kan ada tulisan indah apa, pakai anu tuh, yang pakai garis itu. Karena pembiasaan menulis itu harus dari kecil, dari SD utamanya.
Dari SD dia kan sudah mulai merangkai huruf. Nah, SMP so berkembang. Yang lalu hurufnya tak bengkok sudah mulai lurus. Nah, pas SMA, sudah mulai gagal kita berdiri. COVID-19. Lama tak tanu tak berhenti belajar Lama tiba belajar. 10 tahun. Iya. Ibu dia mau kasih tali minta keluar. Bisa toh? Jangan juga mau dikeluarkan, lipat begini. Kan kau sudah tahu soalnya toh. Berarti di jawabannya di situ. Oh, menulis. Ya. Hah? Ya. Kenapa nah? Ya, sudah sedikit situ kamu pakai kemampuan. Ingat, kekurangan kadang tertulis, kadang dia secara tersirat. Kamu yang kalau tersirat berarti kamu sendiri yang berpikir, oh ini begini dia pakai kekurangan. Itu. Karena yang namanya hasil karya seseorang itu kan tidak ada yang sempurna. Namanya juga yang dibuat oleh manusia. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Tentunya pasti akan ada sedikit kekurangan. Recording in progress.
Kelompok 1 sudah? Jadi jelaskan bertahap-tahap ya. Keunggulannya ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kelemahannya ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Iya, kalau yang itu kamu dapat seperti itu.
Sudah selesai? Ya, oke. Sekarang sudah ya? Ya cepat sedikit. Ayo, habis waktu. Saya kasih waktu 2 menit. Apa masalahnya belum? Sudah, saya temukan. Ini sudah ditemukan. Marwa bilang tidak ada. Tahu apa? Makanya dibaca ya. Itu teksnya dibaca, nah dilihat baik-baik. Kadang dia tidak menuliskan, kadang itu keunggulan kelemahan tidak tertulis. Ya, tapi kadang tersirat. Tersirat itu maksudnya kamu sendiri yang menemukan, pikir oh DP maksud ini gitu begitu. Karena pada intinya pasti akan ada semua itu, ya. Kan dia sudah terstruktur. Isinya teks ulasan dia terstruktur, ya. Kalau kamu sudah menemukan, berarti dengan sendirinya kamu sudah bisa menguasai materi ini, ya.
Ya, oke. Waktu selesai. Angkat tangan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok 4. Coba yang lain perhatikan ya. Ya. Boleh di sama ibu sini boleh. Coba perhatikan ya. Perhatikan di sini. Semua fokus ya. Lihat hasil kerja temanmu. Ya. Kalau ada yang ingin kalian tanggapi, silakan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Kalau ingin menambahkan, silakan. Ya. Fokus. Karena ada penilaian secara berkelompok. Sikap juga ada. Ya. Keterampilan Anda juga ada, pengetahuan Anda juga ada. Semua itu dalam satu asesmen penilaian ya. Ada semua dalam penilaian. Jadi tolong diperhatikan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Keunggulan pada novel. Sebutkan dulu DP identitas novelnya sayang. Baca saja di situ. Itu di depan. Apa judul novelnya? Jangan lupa dibacakan judul novelnya, identitasnya saja, baru langsung ke evaluasinya. Gitu. Identitas novel. Judul: Sang Pemimpi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit cetakan pertama Juli 2006. Tebal 292 halaman. Ya, kami menemukan keunggulan dan kelemahannya adalah keunggulan bla bla bla, kelemahan bla bla bla. Keunggulan pada novel Sang Pemimpi berhasil menandang penghargaan nasional bestseller dan sudah naik cetak berulang kali dengan beberapa versi sampul berbeda hingga tahun 2012 dan di tahun 2009. Miles Film dan Mizan Production membuat versi layar lebarnya. Ceritanya pun diangkat ke layar lebar pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Riri Riza. Kekurangan pada novel. Alur cerita yang dipersembahkan di film nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang dipaparkan pada novel aslinya. Jika dalam film kita menentukan Ikal dewasa yang baru saja selesai kuliah, menceritakan kembali masa lalu remajanya, maka dalam novel sejak awal bab kita mendengarkan Ikal bercerita tentang dirinya dan orang-orang di sekitarnya sejak sekolah SMA hingga merantau ke pulau seberang. Dari saya sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu. Kenapa slow? Ya. Oke, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Novel Sang Pemimpi berhasil menandang penghargaan nasional dan sudah naik ke atas beberapa versi sampul berbeda hingga tahun 2012 dan tahun 2009. Miles Film dan Mizan Production membuat versi layar lebarnya. Ceritanya pun diangkat ke layar lebar pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Riri Riza. Ada pertanyaan mengenai temannya tadi? Sudah jelas? Sudah tepat? Iya, silakan. Biar pakai bahasa kampung kamu, bahasa ibu silakan, tiap apa. Atau begini, coba semua dibacakan, presentasinya. Nanti sebentar bertukar, ya. Nah, kalau ada tanggapan apa, ya silakan. Siapa lagi kelompok berapa? Coba. Ya, Haikal kasih ke Marwat tugasmu. Siapa tahu sebentar selesai yang presentasi dia bisa menanggapi pekerjaanmu. Ya, berikutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok dari kelompok 3. 3. Judul buku.
Manusia, pengarang Komodia Ananta Toer, penerbit Tentara Diampenta, tahun terbit 2010, kota terbit Jakarta, tebal halaman 535. Keunggulan, kami menemukan keunggulan dari novel ini. 1. Bumi Manusia, novel terkenal. Kemudian antara Toer yang berhasil diterjemahkan lebih dari 42 bahasa. Novel Bumi Manusia ini sangat terkenal di negeri Kinas Angin. Sebagai buku pertama, novel tersebut berhasil mendapatkan banyak penghargaan dunia. 2. Cerita ini juga sangat memperlihatkan sudut-sudut memperhatikannya Indonesia pada saat itu, dan juga konflik-konflik yang tidak ditempatkan di bagian akhir penutup berhasil membuat para pembaca merasa sangat campur aduk. Kelemahan novel ini, Komodia Antara Toer secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang terproduktif dalam sejarah sastra Indonesia. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan dalam sejarah. Iya, iya. Ada tanggapan? Silakan. Kelebihan kurang tidak jelas. Ya, kelebihan dan kekurangan tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Tapi apa? DP isiannya dibaca ulang. Ya. Bagaimana itu? Ya, oke. Supaya lebih jelas, sebentar kau kasih pekerjaanmu di kelompok. Ya, nanti sebentar mereka kasih bagus DP tanggapan. Ya, berikutnya selesai semua presentasi, kita berikan komentar ya. Ya, kelompok berapa lagi? 1. Ya, silakan kelompok 1. Nanti bertukaran ya. Karena kan beda-beda DP isi ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Identitas novel, judul Augusto, tim penulis Madhaid Ali, bahasa Lani Murtidarjana, editor Mutia Esvan dan Rosi Sinamora, desain sampul Martin Bima, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Keunggulan, isi novel ini dapat membuat para pembaca menjadi tegang, dan karena ketegangannya, para pembaca makin penasaran tentang isi novel tersebut, dan ada kejadian yang membuat pembaca bisa menjadikan air mata. Namun juga pembacanya bisa mendapat inspirasi baru dari isi novel ini. Iya. Kelemahannya, Tom Hazan menyimpan rahasia berbahaya. Ia mungkin tampak seperti pria berusia 21 biasa, tapi karena kondisi medis sangat bangka, ia sudah hidup beratus-ratus tahun. Tom pernah jadi bagian sejarah memainkan musik untuk Sakesiae Megaflorasia, lautan dengan kertas dan minum cocktail. Dengan Zagret, sekarang ia hanya ingin hidup normal. Jadi Tom pindah ke London, tempat tinggal lamanya, untuk jadi guru sejarah. Pekerjaan yang pas untuk orang yang menyaksikan sejarah kota itu dengan mata kepala sendiri. Tom mengira ia akan mendapatkan hidup yang diinginkannya, hingga seorang wanita yang jadi guru bahasa penasaran di sekolahnya tampak tertarik padanya. Iya. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Patia ada pertanyaan? Ya. Kasih sama Patia pekerjaannya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanggapi, tanggapi. Kalau tidak cocok, katakan ya. Berikutnya, kelompok berapa yang belum? Ya, silakan. Maju, cepat. Habis waktu. Sudah habis waktu. Belum nanti lagi mau berkomentari kalian. Ya.
Kelompok 2. Masya Allah. Tentang keunggulan dan Identitasnya dulu, novel apa yang dibaca? novel kali ini dialog tokoh penjual mimpi. Iya. Apa DP identitas novel dulu baca? Keunggulannya, satu, novel ini adalah cerita fantasi yang membuat kita senyum sendiri. Dua, bagi penyuka terhadap fantasi, dialog tokoh penjual mimpi bisa jadi pembaca yang seru. Tiga, beberapa kisah pelanggan manusia yang membeli mimpi dari dialog juga menarik. Empat, sungguh menarik mengikuti pengalaman Penny yang bekerja di dialog, mengikuti interaksi Penny dengan para pelanggan hingga mengikuti pertemuan produser mimpi. 5. Tidak hanya pelanggan bagi pembaca remaja, tetapi juga memberikan kehangatan dan penghiburan bagi pembaca dewasa yang lelah dengan pernyataan hidup. Kelemahan cerita yang dihadirkan terasa lebih banyak bahas tentang menyelam. Masa tulisan sendiri itu bisa dibaca? Penjelasan tokoh penjual mimpi ini. Dua, di dalam Talem, novel yang susah dipahami, lempar jaringan. di dalam paragraf kedua. Tiga, di toko ini ada prolog isi paling pemilik toko, karyawan baru yang ceroboh dan penuh rasa iri tahu. Ya, silakan menanggapi dulu. Siapa punya yang ingin ditanggapi? Ya, punya siapa? Di bagian apa? Ayo. Coba sampaikan. Ya. Saya sampaikan, silakan. Pakai bahasa kamu di sini sehari-hari tidak apa-apa, silakan. Ya, ya silakan. Ya, berdiri. Silakan, tidak apa-apa. Biar pakai bahasa kamu sendiri di sini tidak apa-apa. Jawaban nomor 4. Ya. Keunggulan. Keunggulannya kenapa? Bukan tentang yang dalam cerita novel itu. Bukan dalam cerita novel itu. Baru di dalam mana? Bagaimana? Bagaimana? Jelaskan saja pakai bahasa sehari-hari, tidak apa-apa. Silakan. Ya. Ya. Kau pakai bahasa hari-hari saja silakan, tidak apa-apa. Di keunggulannya itu
Kenapa? Ya, coba ulang Marwa. Ayo, tidak usah takut-takut. Ayo. Ya, jangan takut salah ya. Bicara saya santai saja. Kalau kamu rasa menggunakan bahasa yang baik dan benar itu bikin susah kamu berkata-kata, lepaskan deh bahasa ibu hari-hari di rumah. Tidak apa. Ya, intinya kamu pahami apa yang disampaikan toh. Kamu tahu apa yang akan kamu keluarkan. Coba ulang berdiri Marwa, ayo. Ya silakan. Bagaimana kamu mau bisa kalau kamu tidak berani untuk berbicara? Pakai bahasa ibu, tiap apa? Bahasa hari-hari di rumah, silakan. Keunggulannya kenapa? Ya, berdiri. Keunggulan yang disampaikan oleh kelompok 4 ada masalah? Kayak di lomba itu cuma dibahas tentang bukan dalam isi novel itu, Ibu. Tapi hanya di dalam pembahasan keunggulan, bukan isi dari novelnya, tetapi Dari novelnya. Tentang kayak apa? Bisa tahu ya. Iya, ini masalah. Maksudnya, berarti keunggulan di dalam novel itu dia tidak ada di dalam isi cerita itu. Nah. Ya. Jadi dengan ini muncul itu dalam keunggulan. Ya, ada semua. Ya, dari kompetisi bisa juga sebenarnya mendapatkan penghargaan terkenal. Kemudian isinya juga alurnya, ya. Kemudian isi berarti sebagai alur itu, jadi dalam cerita kita putus, berarti dari segi bahasanya, ya. Saya bilang ini bisa. Ada tanggapan lagi yang lain? Ya, kalau obat apa yang kita lagi? Kalau punya? Nah, coba kalau dia itu bukan kelemahan, tapi isi dari PP Jadika itu dan memberi doa. Karena kamu begitu, coba baca dulu kelemahan. Tadi saat sudah hafal dari sampai kelemahan aja itu gimana? Coba saya mau lihat. Coba baca yang kamu katakan bahwa itu sudah sebuah kelemahan, tapi isi dari ceritanya. Ya, coba baca. Yang pertama, ada berita rahasia berbahaya satu. Ya, terus yang kedua, kekurangan yang disampaikan oleh kelompok satu itu adalah bukan termasuk yang kita cari, ya, bukan memang ya, itu jadi itu kelemahan itu produk itu kelemahannya di mana itu BPA itu bukan kelemahan itu cerita dari BPA itu jadi oke, intinya kan sebelum ada kesalahan, jadi ya kelemahan itu produk itu mau itu, kelemahan di mana kan? Kelemahan itu kan bisa sampai
unsur-unsur tes ya, unsur-unsur tes ulasannya, ya. Ada semua di dalam kultur itu. Itu secara ya, yang disampaikan oleh kelompok satu IDP Kultural, historifikasi makhluk di situ, isi dari cerita itu. Harusnya kan kita menggunakan di situ, berarti susunannya itu bagaimana? Harus kayak sifat umum, ya. Ya, ya, jadi publik isi kurang jelas, ya. Tidak mengaku tidak disahkan isi begitu, tapi jangan itu yang kamu sampaikan ke sini. Ya, oke. Jadi intinya sudah ada gambaran, ya, walaupun hanya satu kelompok dengan kelompok yang lain, kamu sudah bergambar bahwa seperti ini yang dinamakan dengan keunggulan, seperti ini yang dinamakan dengan kelemahan. Jadi intinya, ya, yang kamu harus tahu bahwa kamu itu menangani sebuah kelompok seseorang, ya. Seperti macam begini. Kalau buat kritik ini berarti yang saya bisa menjaga isi buku, tidak kali kau maksudkan itu, ya, kamu ini, ya, kamu mau menilai baik, berani temanis, ya, apa rambutnya lurus, badannya tegak, semua itu adalah merupakan kelebihan bukan kamu dikasih kasar itu DP khusus ada berapa hijau DP jantung itu yang kan itu bisa kita ambil kan bagaimana dari sebagainya bukan pergi ya balas apa tidak suka membantu teman-teman ingat ya bisa dipahami ini bisa kamu pahami materi ini bisa ya berarti tadi yang mana kelompok mana yang diberi jawaban yang pas tadi kelompok berapa kalau kamu lihat kelompok apa kelompok 4 dengan kelompok cuma 4 saja yang sempurna dari ini 1, 2, 3 bukan masalah juga keunggulannya dan kelemahannya ya jadi artinya ibu sudah bisa lihat ya dan kamu sudah bisa lihat sendiri bagaimana hasil pekerjaan kamu dan teman-teman yang lain sudah jelas sampai di sini sudah paham ini ya baiklah jadi anak-anak kenapa dia? Dipikirkan dia. Siapa DPI itu masalahnya? Artinya disebutkan saja satu kali bahwa DPI itu kasusnya sama di kelompok 1 tadi dijelaskan oleh Pak Ibu ya. Itu berarti ada kesalahan terjadi dalam analisis ya. Bukan ada itu khusus yang disebutkan. Ya, oke. Jadi karena waktu kita sudah selesai, ya maka pelajaran hari ini ya akan kita akhiri ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah Anda sudah paham dengan materi hari ini? Ya, kalau dikasih soal kalian bisa kerjakan? Ya, dan tadi kita kerjakan, berarti katanya kamu sudah tahu, aku tidak bisa ditanya. Ya, jadi sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaannya? Oke. Nah, coba kalau begitu, Ibu akan uji dulu. Ya. Nah, angkat tangan yang bisa menjawab. Ada tangan yang bisa menjawab. Termasuk apakah teks di depan ini? Angkat tangan dulu siapa? Oh, tadi saya ada nama ya. Termasuk apa yang di bawah? Ya.
Baca coba. Jangan di depan. Maju ke depan. Bahasa Sarah. Apa itu Bapak? Termasuk kelemahan, ya. Sang penulis mampu menggambarkan inti dari buku ini dengan bahasa yang tidak sulit untuk dicapai. Telah mana? Justru keduanya sampai menyampaikan pesan bahasanya salah. Tapi saya jangan katakan dulu. Baik, apa itu? Ya, silakan. Apa? Ibu saya. Bisa lagi? Ya, boleh. Ya, itu adalah termasuk kelemahan. Berarti hari ini Mawar mendapatkan hadiah dari ibu. Sudah? Ya, sudah bisa kali ini? Iya, lebih baik. Oke, baiklah. Untuk hari ini saya juga sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya, masih dalam tempat yang sama tekstualisan. Tapi poinnya adalah kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks ulasan pada pertemuan berikutnya. Oke? Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan berdoa. Saya berdoa. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.